Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristan Widianta Rusya Jawi dengan NIM 5130668. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ abdomen. Baik, untuk organ abdomen sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada organ intraperitoneal dan juga ada organ ekstraperitoneal. Untuk organ intraperitoneal sendiri itu ada di bagian 2 per 3 lebih dilapisi peritoneum, sedangkan yang organ ekstraperitoneal itu hanya setengah kurang yang dilapisi oleh peritoneum. Nah, untuk organ ekstraperitonealnya itu dibagi menjadi dua, ada retroperitoneal dan juga subperitoneal. Nah, untuk organ yang retroperitonealnya sendiri itu ada lima. Yang pertama ada pankreas, kecuali kauda, yang dibungkus oleh ligamentum lienorenalis. Selanjutnya ada duodenum, kecuali pars kranial, yang dibungkus oleh ligamentum hepatoduodenalis. Ada juga kolon ascendens dan descendens. Ada ren dan suprarenalis, dan ada berarea atau area nuda, atau juga pars afixa hepatis, yang berada di antara dua ligamentum coronaria dan coronaria anterior dan posterior. Sedangkan untuk yang subperitoneal hanya ada organ pelvis. Selanjutnya ada digestive system, eh, yang merupakan organ berongga. Dan untuk fungsi dari digestive sendiri adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cerna. Selanjutnya juga berfungsi sebagai aksesoris glandular organs atau organ padat untuk sebagai kelenjar cerna. Sini kita melihat ada digestive system, ada hollow organ seperti oris, faring, esophagus, gaster, intestinum tenue, dan intestinum rasum. Untuk aksesori organ sendiri ada tit, tongu, ada salivary gland, ada vesica vilea, ada hepat, dan juga pankreas. Untuk hollow organ sendiri, urutannya berawal dari organ pencernaan manusia, berawal dari cavum oris, selanjutnya menuju ke faring, setelah faring menuju ke esofagus, setelah esofagus menuju ke gaster, setelah gaster baru menuju ke duodenum, duodenum nanti ke jejunum, ileum, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, kolon sigmoid, dan rektum atau ampula dan anal, dan yang terakhir ada di anus, ada pembuangan. Eh, duodenum, untuk duodenum, jejunum, dan ileum itu merupakan bagian dari usus halus atau disebut juga dengan enterik atau enteral. Untuk cecum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau yang disebut juga dengan kolon. Istilah intestinum sendiri merupakan gabungan dari enterik dan kolon. Selanjutnya ada sphincter hollow organ. Eh, ada 5 sphincter yang paling penting pada hollow organ, yaitu yang pertama ada pharyngoesophageal sphincter, yang kedua ada gastroesophageal sphincter atau cardia, yang ketiga ada pyloric sphincter, yang keempat ada ileocecal sphincter, dan yang kelima ada anal sphincter interna et externa. Nah, untuk esophagus sendiri memiliki panjang 25 sampai 30 cm. Nah, untuk luasnya berada di tinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 5 dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pars cervicalis yang terletak di posterior trachea dan di ventral vertebrae, membentuk sphincter fisiologis esophagus atas yang selalu menutup. Sedangkan pars thoracalis itu terletak di mediastinum posterior. Di posterior ini dari perikardium yang melapisi atrium sinistra, sedangkan pars abdominalis itu melewati hiatus esophagus diafragma untuk bersatu dengan gaster,
serta membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Fungsinya sendiri dari esofagus yaitu untuk berguna untuk mengangkut makanan dari paring menuju ke lambung. Dan ada juga nervus vagus yang berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Ini kita bisa melihat untuk tempat penyempitan esofagus sendiri. Yang pertama ada di tinggi vertebra cervicalis 6 sampai penyempitan akibat musculus constrictor paring inferior. Yang kedua ada di tinggi vertebralis thoracalis 4. Untuk penyempitannya sendiri diakibatkan oleh aorta dan bronchus principalis sinistra. Dan yang ketiga ada di tinggi vertebrale thoracalis 10 yang diakibatkan oleh melewati hiatus esophagus diafragma. Untuk vaskularisasi di esophagus sendiri, eh, ada arteri tiroidea inferior yang berasal dari rami esophageal. Ada juga pars thoracalis yang berasal dari rami esophageal aorta thoracalis serta pars abdominalis yang berasal dari rami esophageal arteri gastrika sinistra. Selanjutnya untuk venanya ada di pars cervicalis yang bermuara ke vena tiroidea inferior sampai vena brachiocephalica dextra et sinistra hingga ke VCS. Selanjutnya ada pars thoracalis yang bermuara ke vena azygos dan hemiazygos hingga ke VCS at vena brachiocephalica sinistra. Dan yang ketiga ada pars abdominalis yang bermuara ke vena gastrika sinistra sampai ke vena porta, setelah vena porta ke vena hepatica, dan yang terakhir di VCI. Selanjutnya ada organ gaster, ciri-cirinya yaitu berbentuk C, fungsinya untuk menyimpan makanan sementara. Nah, di gaster ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kardia, yang kedua ada fundus, yang ketiga ada corpus, yang keempat ada pylorus, yang kelima ada curvatura mayor, dan yang keenam dan yang terakhir ada curvatura minor. Nah, gaster ini terdiri dari 4 tadi, terdiri dari 4, kardia, fundus, corpus, dan pylorus. Untuk pylorus sendiri dibagi menjadi 2, ada pars ampularis serta kanalis. Nah, di kanalis itu ada musculus sphincter pylorus. Untuk mukosanya sendiri ada plica gastrica, berada di antara dua plica tikungan disebut via gastrica, dan juga kanalis gastricus atau via gastrica terpanjang. Untuk vaskularisasi dari gaster atau lambung sendiri, untuk arterinya berasal dari cabang bronchus coleus. Yang pertama ada arteri gastrika sinistra, yang kedua ada arteri hepatica communis yang dibagi menjadi 2, ada arteri hepatica propria hingga ke arteri gastrika dextra, ada juga arteri gastroduodenalis hingga ke arteri gastroepiplosia dextra. Yang ketiga ada arteri lienalis yang memiliki 2 cabang. Itu yang pertama ada arteri gastropiploica sinistra dan arteri gastrika brevis. Untuk venanya sendiri itu mengikuti arterinya dan semuanya akan bermuara ke vena porta hepatica. Selanjutnya ada intestinum tenum, yaitu bagian terpanjang dari sistem GI. Selanjutnya tempat untuk reaksi enzimatis dan absorpsi makanan. Selanjutnya gerak peristaltik menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 sampai 6 jam. Untuk panjangnya sendiri bisa mencapai 2,6 sampai 6 meter. Nah, ini untuk batas-batas dari intestinum tenum sendiri. Eh, Batasnya yaitu dari sphincter pylorus sampai bagian caesum. Untuk pembagiannya sendiri, duodenum ada 5% di proximal, untuk jejunum ada di 40% di middle, dan di ilium ada 60% di distal. Yang pertama ada duodenum, yang biasa disebut juga dengan usus 12 jari. Usus ini berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekukan dalamnya.
Letaknya sendiri berada di region umbilicalis, bagian dorsal gaster dan kolon transversum. Pada lapisan duodenum ini terdapat lipatan otot yang disebut dengan plica semicircularis cerectrini. Duodenum ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada pars canalis, ada pars descendens, ada pars horizontal atau transversal, dan juga ada pars ascendens. Ini kita bisa melihat duodenum. Untuk vaskularisasi dari duodenum sendiri, untuk arterinya itu berasal dari cabang arteri gastroduodenalis. Ada arteri pankreatikoduodenalis superior anterior dan arteri pankreatikoduodenalis superior dan posterior. Untuk cabang dari arteri mesenterika superior sendiri ada arteri pankreatikoduodenalis inferior anterior dan arteri pankreatikoduodenalis inferior posterior. Untuk venanya sama seperti tadi mengikuti arterinya dan semuanya akan bermuara ke vena porta hepatica. Untuk jejunum dan ileumnya seluruhnya terletak di intraperitoneal, eh, 2/5 di intestine tenujejunum, 3/5 ileum. Tidak ada batas jejunum bagian oral dan ileum bagian anal. Untuk ileum sendiri terletak di hipogastrik region. Jadi cirinya dindingnya itu tipis dan sedikit vaskular. Ada plication melunaris tapi jarang. Untuk mesenteriumnya ada arteri, arteri ascendens rapat dan arteri rekta pendek. Untuk lumennya lebih sempit dan sering terisi. Sedangkan untuk limfositnya itu lebih player atau terkumpul. Dan untuk jejunum itu terletak di umbilical region. Dindingnya tebal dan banyak vaskularnya. Untuk plika semisirkularisnya itu padat. Nah, untuk mesenteriumnya itu ada arteri arket renggang dan arteri rekta panjang. Untuk lumennya lebih luas dan sering kosong. Dan untuk limfositnya itu soliter atau rata. Untuk vaskularisasi arterinya sendiri, untuk arterinya berasal dari arteri mesenterika superior. Cabang ada arteri pankreatikoduodenalis inferior, ada arteri jejunalis, ada arteri ilealis, ada arteri colica media, ada arteri colica dextra, dan ada arteri ileocolica. Ini kita bisa melihat ciri-ciri dari ketiga tadi, duodenum, jejunum, dan juga ileum. Selanjutnya ada intestium crassum atau usus besar. Usus besar ini dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi lima. Ada caecum, ada appendix vermiformis, ada kolon, ada rectum, dan juga ada anal kanal. Untuk kolon tadi dibagi menjadi empat. Yang pertama ada ascending, ada transversa, ada descending, ada sigmoid. Untuk ciri-cirinya sendiri, usus besar ini sebagian besar tertutupi oleh amentum majus yang diikat oleh muskolon, mesokolon. Untuk intraperitoneum, memiliki lipatan otot yang disebut dengan plica semilunaris dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh intestin tenu. Yang pertama ada haustra, ada Tanea coli, dan ada appendix epiploica. Untuk struktur khususnya ada tiga, ada Tanea coli, Gastrica coli, dan appendix epiploica tadi. Selanjutnya ada cesium dan vermiform appendix. Untuk kolon segmennya tadi ada empat ya, ada ascending, transversum, descending, dan juga sigmoid. Ini kita bisa melihat berbagian dan ciri-cirinya. Selanjutnya ada rectum. Rectum itu jenderik sigmoid kolom, dari descendant ke pelvis, complete and well developed, longitudinal muscle layer, dan rectal valgus. Untuk inervasinya sendiri ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsiknya dari plexus submucosa atau Meissner,
Selanjutnya yang kedua dari plexus mesenteric atau Auerbach. Untuk ekstrinsiknya dari simpatis, dari nervis plantar dan parasimpatisnya dari nervus vagus dan nervus pelvikus. Selanjutnya ada aksesoris digestive organ atau organ aksesoris. Ada dua struktur organ aksesoris yang penting, yaitu yang pertama hepar dan yang kedua pankreas. Untuk aliran arah empedu sendiri, yang pertama dimulai dari kapiler empedu menuju ke intralobular bilidak kalau ada. Nah, selanjutnya setelah dari itu menuju ke kanal Hering, nah itu menuju ke ductus interlobularis, menuju ke ductus hepaticus dextra atau sinistra, menuju ke ductus hepaticus communis, dan setelah itu baru menuju ke ductus cysticus atau ductus choledocus. Nah, untuk setelah dari ductus cysticus tadi menuju ke kantung empedu atau ductus choledocus, eh, selanjutnya untuk arah aliran eksogen pankreas sendiri dari ductus pankreaticus mayor atau Wilsoni bercabang dua menjadi ductus tenoni dan ampulla Valterini yang merupakan gabungan ductus choledocus dan ductus pankreaticus mayor. Untuk hepar sendiri, ciri-cirinya yaitu sebagai organ metabolisme utama, juga sebagai organ pencernaan terbesar, juga menjadi kelenjar terbesar bagi tubuh, intraperitoneal, dan juga terletak di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Untuk permukaan anterior hepar sendiri ada lobus hepatis dexter, ada ligamen triangular dextrum, ada impressionis costarium, dan juga ada ligamen coronarium. Selanjutnya ada lobus hepatis sinistra, ada ligamen triangular sinistra, dan ligamen coronarium. Lapisan yang ketiga, permukaan yang ketiga ada ligamen falciforme hepatis dan ligamen teres hepatis. Kita bisa melihat ciri-ciri dan bagian hepar. Uh, Untuk tambahan secara anatomis, lobus dextra dan lobus sentral memiliki bentuk viscera sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior serta fascia velea. Selanjutnya untuk lobus centralis dan lobus sinistra memiliki membentuk viscera sagittal dextra yang merupakan letak dari lobus quadratus, cavity horizontal, dan lobus quadratus. Nah, di lobus quadratus sendiri itu ada tiga, yaitu ada vena porta, ada arteria hepatica propria, dan ductus choledocus. Di lobus quadratus sendiri ada processus papillaris dan processus caudatus. Selanjutnya ada pankreas. Eh, Pankreas ini bersifat endokrin dan eksokrin. Eh, Juga memiliki ductus pancreaticus Yosuni yang bergabung dengan ductus choledocus yang dibagi menjadi 4 bagian. Ada kaput, kolum, korpus, dan cauda. Untuk vaskularisasinya sendiri dari arteri mesenteria superior dan arteri linealis. Untuk aliran venanya belajar pada vena porta melalui vena lienalis. Selanjutnya ada spleen atau ginjal. Eh, ini limpa organ terbesar. Untuk lokasinya di left superior quadrant of abdominal cavity, posterior to stomach, and highly vascular. Untuk fungsinya sendiri untuk eh, menghilangkan racun-racun yang berada di dalam darah atau untuk menyaring. Selanjutnya ada aorta abdominalis. Untuk aorta abdominalis sendiri ini dimulai dari hiatus aorticus pada vertebrae torakal 12 dan berakhir pada vertebrae lumbalis 4 yang bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra.
Untuk ventralnya sendiri terletak di kolumna vertebralis, pars lumbalis, sebelah kiri garis median dari vena cava inferior. Jadi kita bisa melihat cabang-cabang dari aorta abdominalis. Di cabang parietalnya ada arteri phrenico abdominalis, extra sinistra, ada arteri lumbalis 1 sampai 4 extra sinistra, dan juga arteri ventralis media. Untuk cabang visceralnya ada arteri suprarenal medial extra sinistra, ada arteri renalis extra sinistra, ada arteri spermatica interna, ada juga tuberculus coleus, ada juga arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior. Kita melihat pembagian-pembagiannya. Nah, di sini ada catatan klinis penyakit aneurisma aorta yang merupakan benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Selanjutnya ada vena cava inferior. Letak dari vena cava inferior ini sendiri terletak pada vertebral lumbalis 4 sampai 5. Ada penggabungan dari vena iliaca communis sinistra dan dextra sampai masuk ke atrium dextrum. Untuk vena iliaca communis sinistra jauh lebih panjang, terletak sedikit ke kanan dari garis median ventral dari kolumna vertebralis dan musculus plasmalior dextra. Nah, untuk vena cava inferior ini menerima aliran darah dari parietalisnya itu menerima dari vena phrenica inferior dextra sinistra, ada juga vena lumbalis. Untuk cabang dari visceralisnya itu mendapat aliran darah dari vena hepatica, vena renalis dextra sinistra, vena suprarenalis dextra, dan vena spermaticus interna atau ovarica dextra. Untuk catatan klinisnya sendiri, vena cava inferior yaitu komplikasi gejala yang dihasilkan oleh obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri. Selanjutnya ada vena abdomen, ada 4, ada vena suprarenal superior, dan juga vena renalis, ada juga vena testiculothoracika, ada vena sacralis media, ada vena porta hepatica. Untuk anastomosis portocavanya itu berada di esophagus, di umbilicus, di rectum, dan di retroperitoneal. Nah, ini ada cirrhosis hepatis. Begini seperti ini, penyakit cirrhosis hepatis itu sendiri. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak ada salah kata. Saya Tristan dari Rusia Jawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nursalwa dengan NIM 5130025060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan tentang genitalia feminina. Genitalia feminina ini merupakan sistem organ reproduksi pada wanita yang secara keseluruhan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau ovum, memungkinkan terjadinya pembuahan, menyediakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan, serta berperan dalam proses persalinan dan fungsi seksual. Secara anatomi, genitalia feminina dibagi menjadi genitalia interna dan genitalia eksterna. Yang pertama ini bisa kita lihat ada genitalia interna feminina. Uterus atau rahim adalah organ berongga berdinding otot tebal yang terletak di dalam cavum pelvis minor, tepat di antara vesica urinaria di bagian anterior dan rektum di bagian posterior. Uterus berfungsi sebagai tempat implementasi hasil pembuahan, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio menjadi janin, serta berperan penting dalam berproses menstruasi dan persalinan melalui kontraksi otot polosnya. Secara anatomi, uterus terdiri atas fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri, di mana cervix berhubungan langsung dengan vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk sperma serta sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan bayi saat persalinan. Lalu ada ovarium.
Ovarium sendiri merupakan sepasang organ berbentuk oval yang berfungsi sebagai organ sitogenik karena menghasilkan ovum serta sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini berperan penting dalam pengaturan siklus menstruasi, berkembangan karakteristik seksual sekunder wanita, serta mempertahankan kehamilan. Selain itu, ovarium juga berperan dalam proses ovulasi, yaitu pelepasan ovum matang ke tuba uterina. Lalu ada tuba uterina atau tuba fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan berfungsi sebagai jalur transportasi ovum dari ovarium menuju kafum uteri serta sebagai jalur pergerakan spermatozoa ke arah berlawanan. Pembuahan umumnya terjadi di bagian ampula tuba uterina, sehingga struktur ini memiliki peran krusial dalam proses fertilasi. Lalu selanjutnya ada genitalia externa feminina. Genitalia externa feminina atau vulva berfungsi melindungi organ genitalia interna, berperan dalam rangsangan seksual, serta menjadi pintu masuk ke sistem reproduksi. Struktur ini meliputi mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum vaginae, himen, serta kelenjar vestibular. Klitoris merupakan organ erektil yang sangat kaya akan ujung syaraf sensorik dan berfungsi utama dalam rangsangan serta kepuasan seksual wanita. Klitoris tidak memiliki fungsi dalam sistem perkemihan, tetapi memiliki peran penting dalam respon seksual. Lalu ada glandula vestibularis mayor, berfungsi menghasilkan sekret mukus yang berperan dalam melumasi vestibulum vagina saat terjadi rangsangan seksual sehingga mempermudah proses kopulasi. Ini bisa kita lihat, yang pertama ada uterus, dinding muskular tebal dalam kafum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum ke arah kaudal kafum uteri berhubungan dengan vagina. Bagian-bagian uterus tadi sudah disebutkan, ada fundus uteri, corpus uteri, cervix uteri. Terus ada portio vaginalis dengan vagina membentuk fornix vagina. Fornix vagina ada bagian anterior, lateral, posterior. Terus ada ruangan uterus, ada kafum uteri, istimus uteri, canalis cervicis. Lalu ada fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum. Yang pertama, peletakan serviks uteri secara langsung pada vagina, secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya. Rektum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Melalui ligamen ada ligamen uterus, ligamen teres uteri, ligamen ovari proprii, ligamen latung uteri. Lalu ligamentum ini memfiksasi serviks, ligamentum cardinalis, ligamen uterosacralis. Pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, uterus itu dindingnya tebal dan bentuk seperti buah pir atau piriformis terbalik. Apex mengarah ke kaudal dorsal, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis. Basis terletak kaudal dari apertura pelvis cranialis. Posisi uterus normal itu posisi mengarah ventrocranial, anteversi dan antefleksi. Terus kalau untuk anteversi itu sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina membentuk sudut 90 derajat menghadap ke arah ventral. Sebaliknya retroversi. Untuk antefleksi
itu sumbu panjang korpus dan sumbu panjang serviks membentuk sudut menghadap ke arah ventral, arah sebaliknya yaitu retrofleksi. Lalu posisi mudah berubah bila vesika urinaria atau intestinum distensi karena berisi penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi meskipun vesika urinaria kosong dan korpusnya menghadap ke dorsal. Vaskularisasinya itu ada arteri uterina, ada arteri vaginalis, lalu ada vena plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialiri ke vena pudendalis interna. Inervasinya serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Aspek klinisnya itu ada karsinoma cervix uteri, merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita, tumor aliran limfatikus menuju nodi limfatiki iliaki interna dan nodi limfatiki iliaki communis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia maskulina. Genitalia maskulina adalah sistem organ reproduksi pada pria yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa, hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Secara anatomi, genitalia maskulina dibagi menjadi eksterna dan interna. Untuk yang eksterna itu ada penis. Penis merupakan organ kopulasi pria yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam traktus reproduksi wanita, serta sebagai saluran akhir sistem urinaria. Struktur penis terdiri atas corpora cavernosa dan corpus spongiosum yang merupakan jaringan erektil, memungkinkan terjadinya ereksi melalui peningkatan aliran darah sehingga penis dapat menjalankan fungsi reproduktifnya secara optimal. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis agar tetap lebih rendah dari suhu tubuh. Kondisi yang sangat penting untuk progres spermatogenesis. Otot dartos dan kremaster pada skrotum berperan dalam mengatur posisi testis sesuai dengan perubahan suhu lingkungan. Lalu selanjutnya ada interna. Interna ini ada testis, yaitu organ reproduksi utama pria yang berfungsi sebagai penghasil spermatozoa atau fungsi eksokrin dan hormon testosteron, fungsi endokrin. Testosteron berperan dalam pembentukan ciri seksual sekunder pria, libido, serta pematangan sistem reproduksi. Lalu ada epidimis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara spermatozoa sebelum dialirkan ke ductus deferens. Lalu ada ductus deferens. Ductus deferens ini merupakan saluran panjang yang berfungsi membawa spermatozoa dari epidimis menuju vesikula seminalis dan selanjutnya ke uretra saat ejakulasi. Lalu ada vesikula seminalis dan glandula prostat. Merupakan kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan semen yang berfungsi sebagai media nutrisi dan pelindung bagi spermatozoa, sehingga meningkatkan kemampuan hidup dan pergerakan sperma dalam traktus reproduksi wanita. Yang terakhir itu ada uretra maskulina. Itu saluran akhir yang berfungsi ganda, yaitu sebagai jalur pengeluaran urin dan semen meskipun tidak terjadi secara bersamaan. Ini bagian penis itu ada pars libera dan pars affixa.
corpus venis, dan gland venis. Ada pars occulta, radix, pars fixa. Lapisan penis itu ada cutis, subcutis, terus ada tunica albuginea, corpora penis. Terus ada radix penis, itu tidak bergerak, terdapat dalam spatium perinei superficialis, jaringan erektil. Crus penis, bulbus penis terletak antara kedua crura, fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup musculus bulbos spongiosa. Bulbus penis ke caudal jadi corpus spongiosa. Baik, untuk penjelasan saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.